Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya hari ini lagi ada di lantai 1 di ruangan-ruangan dosen, dan hari ini saya mau ketemu satu dosen yang cukup menarik nih pengalamannya, karena katanya beliau baru balik dari Beijing, di mana beliau menetap selama 1 minggu, dan saya pengen kulik nih pengalamannya kira-kira kayak gimana. Jadi nantikan, yuk kita langsung samper aja ke ruangannya. Nah, ini nih ruangannya nih. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ya, Pak, Masya Allah. Silakan Yes. duduk. Ya, izin Pak ya. Ya. Ya, aduh, Pak Robi. Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke. Jadi gini Pak, ini hari ini saya ngajak teman-teman buat ketemu Bapak langsung karena saya pengen denger sama teman-teman semua soal cerita Bapak yang katanya baru dari Beijing ya? Iya betul. Cina Dari Cina, iya. Beijing doang atau? Ada 2 provinsi dari Fujian pertama, yang kedua ke Beijing. Beijing, Iya. Beijing. Oh, itu provinsi beda ya? Beda. Jauh Beda. tuh? Jauh. Itu kalau naik pesawat itu 4 jam. Oh. Kalau naik kereta cepat itu 6 jaman lah. Oh, tapi keretanya Kereta canggih lah ya. ya kereta cepat kan sekitar 250-an kilometer per jam ininya. Kebayang beberapa kilo tuh. Ya, Dari Fujian ke Beijing. Ini kereta mirip yang kita lihat di Wush kan? Iya, Yang sama dibangun sama kan sama. dibangun juga Iya. dari Jakarta ke Bandung. Kalau boleh tahu berapa lama Pak di Beijing? Seminggu kita seminggu. Jadi ini sebenarnya kunjungannya apa nih, tentang apa? Nah, ini sebenarnya kan people to people ya. Jadi kita melakukan atas nama people ke people. Kita juga menjembatani karena beberapa saya difasilitasi oleh Sino Nusantara Institute. Sino Nusantara. Karena dia punya jejaring bisnis antara Jakarta dan Cina. Di Fujian, provinsi Fujian, kemudian juga Beijing di sana. Nah, ini ada yang menarik yang saya temukan di sana. Pertama adalah pergantian kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo, ya kan, ada perbedaan ya. Kita lihat bahwa rasa-rasanya dulu waktu Pak Jokowi itu lebih dekat dengan Cina. Nah, sekarang Pak Prabowo lebih tidak dekat, mungkin lebih dekat dengan Barat ya, dengan Amerika. Kemudian Prancis yang intensitasnya dinaikkan. Nah, itu juga terasa sekarang karena ada beberapa perubahan-perubahan regulasi soal kerjasama perdagangan. Oh, dari Cinanya apa dari Indonesia? Kayaknya di Indonesia ya kan dari perubahannya. Misalkan yang saya temukan itu masyarakat Cina atau pelaku-pelaku perdagangan internasional yang ekspor impornya itu terutama adalah dia mengekspor dari Cina ke Indonesia ya. Kan sekarang itu satu pintu tuh Danantara. Betul. Jadi itu satu pintu yang mereka tidak ada sosialisasinya. Jadi harusnya kan disosialisasikan dulu ke pihak-pihak terkait ya, yang bahwa ada perubahan regulasi. Sebenarnya nggak ada masalah bagi mereka, tapi mereka justru taunya dari berita, dari sosial media. Oh, bukan justru dari diplomat kita atau di sana? Iya, itu kan juga itu keluhan-keluhan yang saya temukan ya ketika berkunjung ke Cina ya. Itu mungkin juga koreksi ya. Kan sebenarnya kalau kita lihat yang sudah tercover di wilayah Asia dalam soal ekspor impor karena sejak satu pintu Danantara karena dipusatkan satu titik di Danantara. Nah, menurut saya Danantara kan infrastrukturnya juga belum matang ya. Jadi mungkin harusnya ada transisi. Itu yang sebenarnya diharapkan. Nah, saya juga menemukan komentar-komentar yang menarik. Sebenarnya Cina sendiri sebenarnya ya tidak memaksa juga bahwa Indonesia harus pro Cina gitu. Dan tidak juga melarang dia harus pro Amerika ya. Tetapi bagi dia adalah apapun itu jangan sampai mengubah kerjasama yang sudah terjalin gitu loh. Karena bisnis itu kan soal kepercayaan ya, itu yang paling penting. Ini yang saya temukan dari obrolan saya. Saya pertama kesana kan ke Fuzhou, salah satu kota di provinsi Fujian.
Di sana meskipun provinsi, satu jalannya lebar-lebar dan mereka punya kereta cepat. Tapi katanya setiap provinsi di Cina itu punya kereta cepat. Padahal itu jalan antara provinsi itu rumit banget karena ada yang dihalangi Gunung-gunung. ya bukit. Tapi mereka bukan kemudian jalannya naik ke gunung, tapi dia mengebor gunungnya ditembus Jadi gunungnya. jalan apa? Wush kereta Ya, ini betul. nembus-nembus. Jadi kereta cepatnya itu masuk ke gunung, jadi ngegebor gunung, tapi tanpa harus Gila merusak sih. gunungnya. Teknologinya Ya, gila sih. teknologinya sudah sangat maju sekali menurut saya. Saya juga datang ke sana itu padahal salah satu provinsinya ya. Nah di Fuzhou ini di daerah Fujian ini menarik bahwa dulu tempat ini adalah leluhurnya orang-orang Cindo. Ya, orang-orang kaya di Indonesia. Berarti yang di Indonesia, Cindo-Cindo. Ya, itu berasal dari sana. Kayak misalnya yang punya Lipo Group, Oke. yang punya BCA ya kan, Jarum tuh. Itu nenek moyangnya ada di sana. Nah, ada beberapa komunitas di sana masih berbahasa Jawa. Berarti mereka apa? Dari Indonesia Ya, balik dari lagi? Indonesia. Jadi dulu kan ada kebijakan kalau nggak salah di eranya Soekarno untuk kemudian dia menjadi warga negara Indonesia atau dia kembali ke negara asalnya. Oke. Akhirnya beberapa memilih kembali ke negara asalnya. Nah, kebanyakan tuh daerah-daerah yang provinsi Fujian itu, salah satunya di Fuzhou itu. Dan mereka ngebawa bahasa Ya, Jawanya. bahasa gitu ya? Jawa. Jadi mereka masih berbahasa Jawa. Bahkan anak keturunannya masih bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahkan di sana mereka itu disebut sebagai orang Indonesia. Wah. Orang-orang Cindo di sini disebut orang Cina kan, bukan orang Jadi Indonesia. ironis ya, mereka pulang ke negara sendiri pun nggak dianggap. Jadi ada semacam krisis identitas ya. Jadi itu saya baru melihat ya ke sana tuh, oh ternyata mereka juga sebenarnya punya persoalan-persoalan identitas. Jadi sebenarnya tidak layak juga kita mengatakan bahwa orang Cina yang dia berasal dari sana sudah nenek moyangnya ada di sini, maksudnya udah ke 4 generasi, kemudian kita masih mengatakan bahwa dia ya meskipun sekarang disebut mereka nyaman disebut Cindo ya, Cina Indonesia gitu ya, tapi sebenarnya dia orang Indonesia kan, karena di antara mereka saya kira banyak orang-orang Cindo yang nggak bisa berbahasa Mandarin gitu. Malah lebih dekat menjadi betul, orang karena buktinya di sana dia malah berbahasa Jawa. Jadi saya ke Fuzhou itu serasa bahwa homey banget, maksudnya merasa di rumah sendiri gitu loh, karena kok terasa nggak asing banget di sana. Itu yang menarik karena jalur dulu kan jalur laut ya, itu lewat pelabuhan sana. Chengho itu juga berasal dari sana tuh. Pelabuhan barat-baratnya. Pelabuhan-pelabuhan di sana. Nah, itu yang saya menarik banget ketika datang di sana. Di sana mayoritas kendaraan sudah electric vehicle, mobil listrik. Jadi sudah nggak bising jalanan. Ada klakson-klakson sedikit. Nah, ini saya tidak temukan kalau di Singapura, di Taiwan ya, itu nggak ada tuh orang-orang yang klakson. Di sana masih ada yang klakson titit gitu kan. Kalau di kita ya bukan membandingkan kita ini ya, di kita polusi juga ya kan, terus kemudian klakson juga. Di sana itu juga sebenarnya karena musim panas kan. Saya ke sana musim panas ya, lagi panas juga, tapi ya udaranya bersih, nggak bising, jalannya lebar banget. MRT itu terhubung ke setiap pelosok, jadi rutenya tuh udah rumit banget. Kita mungkin ngelihat Manggarai yang itu kan interchange ya, jadi transit ke beberapa Depok, ya. Gitu-gitu. Itu aja kelihatannya sudah rumit, padahal itu sebenarnya dibanding dengan yang di Fujian aja, ini belum ke Beijing ya, itu aja udah rumit banget. Di situ udah dia, karena memang betul-betul transportasi publik itu melayani masyarakat betul. Dia sudah, menurut saya sudah melampaui modernitas ya di kotanya itu, karena saya tidak melihat uang kertas beredar ya, semuanya serba elektronik. Iya, sudah by handphone. Masuk ke MRT juga pakai barcode yang di handphone atau pakai ID card. Masuk ke kampus juga sama ya, tidak sembarangan karena dia sudah ada
ada speed gate-nya, ada pintu keamanannya, dan pakai barcode, bisa pakai wajah. Terus setiap saya kunjungan ke sana itu selalu ada, di setiap kota itu ada museum. Museum yang menceritakan tentang sejarah kota itu. Dari mulai bentuknya desa, ya kan? Kemudian menjadi kota. Itu ada ceritanya gitu loh. Ada museumnya, diceritakan di museum Dia itu. bagikan. Iya. Dan museum itu udah kayak pasar. Setiap hari itu Ada yang kunjungan. ada yang kunjungan ya, sekolah ya, anak-anak sekolah gitu, dan gratis loh, ingat. Gratis, tanpa di... Buat semua warga. Semua, bahkan warga asing aja kita nggak bayar ke sana. Wah. Itu keren banget. Itu museum yang kita nggak temukan. Bahkan di kampus-kampus, universitas, meskipun nggak disebutkan itu museum, begitu masuk itu kita udah baca sejarah. Tapi satu yang mungkin menarik ya, tadi Pak Robi udah ngebandingin sedikit kayak orang Indonesia mungkin kalau di Cina nggak ada klaksonnya lebih sedikit, polusinya lebih bersih. Terus kalau di Indonesia ya kita tahu lah sebagaimana adanya. Paket komplit kalau di Paket Indonesia. komplit, oke. Tapi dari Bapak melihat tadi ada pertukaran budaya dan semacamnya bahkan antara orang Indonesia dan Cina, apa perbedaannya antara orang kita sama mereka gitu? Menurut saya mungkin ini ya, budaya jalan kaki. Tapi mungkin itu bukan budaya karena sistemnya memang dibentuk untuk mereka jalan kaki. Makanya saya jarang tuh menemukan yang dia punya obesitas. Karena jalannya itu memang dibentuk orang-orang itu jalan atau naik sepeda gitu kan. Kan di sana sepeda itu juga sama. Sepeda itu kita kan di kita kalau mau ke suatu tempat itu kan pakai ojol ya, ojek online ya. Yeah. Kita harus pesen dulu di ini. Di sana itu pakai handphone kita, di sana ada barcode-nya, gitu, dia langsung kebuka, kuncinya kita bisa ngayuh sepeda. Dan itu setelah dia ini ditaruh di mana saja, nggak apa-apa. Nanti ada petugas yang ngumpulin ke suatu titik. Jadi kita bisa menemukan di kampus 1, bisa ke kampus 2, kampus 3 itu semua gitu. di-connect sama sepeda listrik itu tadi. Dan itu nggak ada yang nyuri sepedanya itu. Saya kebayang nggak sih kalau misalnya ada di jalanan kita yang sepeda-sepeda gitu. Saya udah nyimpen satu Pak. Dia nyimpen satu. Itu kan itu yang menurut saya itu kan sistemnya yang membentuk. Menurut saya kebijakannya itu saya juga nggak menemukan titik-titik sampah, orang yang buang sampah, ya kan. Apalagi ke kampus, bersih banget kampusnya itu. Dan yang menarik, tempat buang sampahnya sedikit, jadi supaya orang-orang juga kalau di kita kalau tempat sampahnya sedikit, alasan untuk buang sampah sembarangan ya kan. Di sana enggak, justru mereka tuh melatih, tempat sampahnya di sana bukan jalan lagi gitu kan. Jadi malah nggak ada sampah yang berserakan. Nggak ada sama sekali itunya. Juga sudah banyak makanan-makanan halal, restoran-restoran halal di sana. Oh iya, mungkin stigmanya kita kalau Cina itu pasti nonis lah. Nonis ya kan. Enggak, di sana sudah banyak restoran-restoran halal. Beijing apalagi sudah banyak. Ke Fuzhou juga saya jadi nggak sulit banget. Itu yang menurut saya menarik ya. Terus habis itu saya ke Beijing. Di Beijing juga sama tuh. Saya pasti ke museum. Itu dia menceritakan tentang perubahan Beijing dari awal sampai itu. Itu kota-kotanya sebenarnya nggak diubah banget gitu. Cuma ada penambahan-penambahan, dirapihkan sedikit gitu loh. Coba bayangin di Jakarta. Kau tinggal di mana, Mar? Aku di Jakarta pinggiran lagi. Bapakmu di mana? Orang tuamu? Apanya? Asal? Nah. Asalnya dari Banjarmasin. Ya, tapi pasti ketika kotanya diubah, pasti yang lama itu jejaknya nggak ada kan? Iyalah, kan mengorbankan buat kemajuan, Pak. Ini masih ada di sana tuh. Jadi saya melihat satu mungkin sekitar satu ruangan kelas di sini, itu dia seluruh kota Beijing. Coba bayangin. Oh, jadi kayak ada itunya, ada miniaturnya gitu. Ya, ada miniaturnya. Real, tapi real ya. Maksud real tuh bener gedungnya ini gitu. Jadi saya bisa melihat, di sini ada yang Tiananmen ya. Itu terus ada Great Wall-nya ada di sini gitu loh. Itu saya bisa melihat di museum tuh kayak gitu tuh. Mungkin terakhirnya Pak, kita udah ngomongin banyak, tadi juga kita udah bandingin. Satu yang saya dapat ada perspektif baru tentang Cina jelas ya. Mungkin satu pesan terakhir buat Bapak, terutama buat mahasiswa-mahasiswa hubungan internasional, karena kita kan dituntut untuk melihat
berbagai perspektif, terutama dari berbagai negara gitu ya. Gimana kita harus memandang Cina hari ini? Menurut saya Cina itu saya merujuk ke hadisnya Nabi tuh apa utlubul ilma walau bisin. Jadi tuntutlah tuntut ilmu sampai ke negeri meskipun harus sampai ke negeri Cina. Cina sekarang sangat modern, bahkan menurut saya udah beyond dari modernis. Sekarang dia udah postmodern, udah melampaui batasan-batasan dari modernitas ya. Dan saya yakin juga 10 tahun ke depan kalau misalkan ke sana lagi itu udah ada robot-robot AI. Sudah berubah lagi dari segi itunya ya. Jadi kelihatan banget di sana itu konversi dari satu kota ke kota yang lain tuh. Dan saya membayangkan ketika ke sana tuh bisa gak sih sebenarnya negara kita tuh begitu. Jadi pesimis gitu. Jadi agak nggak mungkin kayak ya. lompatannya itu bakal jauh banget. Lompatannya itu ya karena udah acak-acakan gitu. Jadi menurut saya Cina itu ya meskipun tentu sebagai sebuah negara yang dia sangat ekspansif ya, tapi sebagai sebuah pelajaran itu penting banget kita belajar. Oke, makasih banget Pak Robi. Ini sama-sama insight yang menarik banget buat teman-teman semua. Oke, kalau gitu kita wrap up di sini dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.